Baik, ahlan wa sahlan teman-teman semua. Selamat malam di malam kali ini. Ya insya Allah di hari, bukan insya Allah lagi, memang malam minggu gitu ya. Malam yang biasanya orang-orang pada santai, lepas akhir pekan yang sangat padat gitu ya. Kemudian saat ini malah kita justru belajar. Insya Allah kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebelum itu mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Ya, sebelum kita mulai acara kita, saya pengen tahu dulu teman-teman semua asalnya dari mana. Silakan tulis di komentar teman-teman semua. Saya pengen tahu apakah ada yang di wilayah timur yang sekarang sudah di jam 9 gitu ya. Atau apakah ada yang dari Kalimantan gitu. Oh, ada Pontianak nih Kalimantan, Balikpapan, Wita ya kalau di sana ya. Yang dari wilayah timur ada nggak teman-teman semua? Ya, Lombok itu masuk mana ya? Wita ya dia. Iya, baik. Ya, ini juga kita biasanya di Kamis malam itu mengadakan jam 8 juga. Dan banyak teman-teman kita yang di wilayah timur yang juga ikut ya di jam 8 itu. Berarti di sana jam 9 kurang lebih atau jam 10 ya. Baik, em, kita masih ada waktu beberapa menit untuk start ya webinar kita. Jadi teman-teman bisa mengambil penanya atau bukunya untuk menjadi catatan gitu ya. Atau kalau misalkan mau nyantai-nyantai dulu ngambil snack, kopi dan sebagainya silakan. Insya Allah di webinar kali ini kita akan lebih casual ya teman-teman. Jadi harapannya kita tetap bisa mencerna dengan baik, dengan serius maksud saya, tapi juga dengan suasana yang santai. Baik, mungkin sebelum saya mulai lebih lanjut gitu ya, salam kenal teman-teman semua, saya Heri Arjuna, IO representatif untuk Indonesia yang fokusnya pada promosi ya di IO Indonesia. Dan saat ini saya diamanahkan sebagai koordinator di posisi promosi. Eh, Baik, di sini alhamdulillah sudah lengkap ya, ada Ustadz Mega Satria, beliau adalah Wakaprodi Islamic Studies dan Bahasa Arab untuk kampus bahasa, kemudian juga pemateri kita yang insya Allah juga sudah hadir Ustadz Ahmad Tito Rusadi. Ahlan Ustadz Ahmad Tito Rusadi, sudah terkoneksi Ustadz ya? Halo, salam. Ya, Halo, Ustadz marhaban. Tito sudah terkoneksi Ustadz ya? Oke, alhamdulillah. Sudah. Baik, baik. Mungkin kita bisa lanjut ke acara pertama nih. Acara pertama ini adalah sambutan dari Ustadz Mega gitu ya. Kemudian sorry, mungkin saya bacakan dulu terkait dengan sub-sub acaranya. Jadi pertama adalah pembukaan dari saya yang alhamdulillah sudah dilakukan. Kemudian sambutan dari Ustadz Mega Satria selaku Wakaprodi Islamic Studies dan Bahasa Arab. Kemudian pemaparan dari Ustadz Ahmad Tito Rusida sebagai narasumber utama. Kemudian nanti ada tanya jawab juga teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh di keep dulu gitu ya. Atau nggak apa-apa kalau misalkan mau ditanya via chat nggak ada masalah. Tapi mungkin akan selektif ya dari Ustadz Ahmad Tito akan lihatnya atau akan menjawabnya. Kemudian insya Allah juga akan ada door prize, 3 door prize ya. Teman-teman semua bisa mendapatkan 3 door prize ya. Tentu bukan tiga-tiganya untuk satu orang, tapi akan diberikan secara apa namanya terpisah. Baik, di akhir akan ada sedikit penyampaian ya dari Evaluasi. kami gitu ya terkait dengan pembukaan program atau pembukaan pendaftaran di IU Indonesia. Baik, untuk yang pertama adalah sambutan dari Ustadz Mega Satria selaku Wakaprodi Islamic Studies dan Bahasa Arab. Waktu dan tempat kami silakan.
Baik. Ya. Ya. Ini kok saya di mute terus nih ya. Tidak, Ustaz, kedengeran suaranya. Kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dan puji syukur mari kita pada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita nikmatnya ya. Dan selalu dalam yang senantiasa memberikan syafaat. Baik, terima kasih ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama saya haturkan ahlan wa sahlan Ustadz Ahmad Tito Rusyadi. Ini mungkin baru pertama kali ya saya baru tahu Ustadz Tito ya, baru tahu secara video ini padahal bergabung ya. Kenal insya Allah, mudah-mudahan nanti kalau ada acara atau apa saya ke Malang nanti insya Allah kita bisa meeting ya Ustadz, atau antum ke Jakarta nanti kita bisa kopdar ya, kopi darat ya. Insya Allah Ahlan Ustadz. wa sahlan marhaban. Terima kasih juga waktunya ya Ustadz Ahmad Tito yang sudah memberikan waktu dan dedikasinya terhadap IOU ini dan demi perkembangan IOU ini, dan Masya Allah tabarakallah hari ini pesertanya hampir 200, Masya Allah tabarakallah ya, banyak ya Insya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Kemudian saya juga terima kasih kepada Ustadz Heri Arjuna, Masya Allah, yang sudah merelakan waktunya juga untuk acara pada malam hari ini. Ya. Kemudian di sini saya sebagai Wakaprodi Arabic Language dan Islamic Studies. Jadi di sini mungkin ada beberapa mahasiswa saya juga yang baru tatap muka ya, ini mungkin karena saya biasanya off cam ya. Jadi insya Allah ahlan wa sahlan ya bagi para mahasiswa saya, mungkin bisa komen di bawah nih siapa yang pernah saya ajar dari semester lalu ya, dari fall sama spring. Baik, nanti insya Allah lebih lengkapnya ya Ustadz Heri bisa memaparkan CV dari Ustadz Tito ya. Jadi mungkin saya ini hanya melihat Masya Allah beliau ternyata sudah menjadi eh, dosen tetap ya antum Ustadz Tito ya. Dosen tetap juga ya. Nah, Ustaz. Di mana antum dosen tetap Ustadz? Dosen tetapnya di Universitas Muhammadiyah Malang, Ustaz. Sejak 2018. Sekarang ya. Jadi beliau dosen tetap, kemudian beliau juga sudah jadi dosen juga di IOU, kemudian direktur Arabic Language Course di Ibnu Katsir Arabia. Jadi insya Allah mudah-mudahan pada malam minggu ini ya, tadi yang sudah disampaikan Ustadz Heri bahwasanya biasanya malam minggu itu waktunya bersantai-santai, tapi Masya Allah antum semua hadir di sini, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu dan pengalaman. Yang paling penting itu kan experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik bagi kita semua. Jadi saya harap para teman-teman semuanya, bagi calon mahasiswa baru, ya selamat datang juga. Dan mahasiswa juga di Prodi Bahasa Arab dan Islamic Studies, ahlan wa sahlan. Jadi saya harap hari ini semangat ya. Silahkan disiapkan kopi, snacknya, antum istifadah, kita istifadah semuanya mengambil manfaat yang banyak pada Ustadz Ahmad Tito ini, insya Allah. Baik, mungkin tidak akan saya perpanjang, Ustadz. Jadi kita langsung saja, syukron. Ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz Mega Satria atas sambutannya. Ya, saya juga baru sadar Ustadz, ternyata sudah 210 orang yang sudah hadir, Masya Allah, sudah sangat banyak gitu ya. Tadi saya kalau nggak salah sebelum mulai itu masih di angka 50 orang. Tiba-tiba boom di angka 210 orang, Masya Allah. Baik, tanpa berlama-lama, insya Allah kita, oh iya teman-teman semua mohon maaf kalau misalkan apa namanya
belum di sesi tanya jawab, mohon nanti kalau misalkan mic-nya ya dipastikan untuk dimatikan ya, agar tidak potensi mengganggu jalannya acara. Baik, insya Allah di malam ini kita akan mendengarkan materi, dan bukan hanya mendengarkan, insya Allah juga mendiskusikan di sesi tanya jawab materi terkait dengan, kalau bahasa Arabnya, lughah Arabiyyah lil a'mal wa ta'lim, maharat lughawiyah li furasi alamiyah. Ya, kalau misalkan kita bahasa Indonesia kan bahasa Arab untuk pendidikan dan bisnis internasional. Punten Ustaz Ahmad Tito, mohon koreksinya kalau saya misalkan salah. Ya, ya, insya Allah kita sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan sedikit menyampaikan atau mengenalkan lebih dalam ya. Kalau misalkan kita nggak kenal, maka kita nggak sayang ya, kita nggak tahu detailnya daripada pematerinya. Dari di sini saya akan sampaikan, eh, Ustadz atau Dr. Ahmad Tito Rusadi ya, S1-nya dari Maulana Malik Ibrahim University ya, atau apa ini, UMM Zat ya, kalau atau UIN ya, UIN ya, betul ya, UIN Malang gitu ya, UIN Malang. Kemudian magisternya juga, kemudian juga doktoralnya juga dari sana ya. Kemudian saat ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang dan juga di IOU, jadi double Zat ya untuk menjadi dosennya. Kemudian juga Director of an Arabic Language Course di salah satu institusi namanya Ibnu Katsir Arabia Indonesia. Baik, mungkin kita bisa lanjut acara selanjutnya ya, penyampaian materi dari Ustadz Ahmad Tito. Ada kisaran waktu sekitar 40 menit, Ustadz. Mangga dimanfaatkan waktunya untuk menyampaikan materi. Insya Allah juga materi juga sangat padat, dan diharapkan teman-teman semua, balik lagi tadi saya sampaikan, kalau misalkan belum ada kepentingan untuk open mic, silakan di mute mandiri ya. Jazakumullah khairan, asalnya jaza. Mangga Ustaz Ahmad Tito untuk mengambil alih. Baik, terima kasih Ustaz Heri Arjuna atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran billahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, yang saya hormati Wakaprodi Arabic Language dan Islamic Studies, Ustadz Dr. Mega Satria. Alhamdulillah, beliau juga membersamai kita pada malam hari ini. Beliau masih muda sekali, tapi sudah doktor. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya, untuk mengambil semangatnya. Kemudian saya senang pada hari ini berjumpa rekan-rekan sekalian yang malam hari ini sudah mau menyisihkan waktunya untuk yaitu sharing dan berbagi terkait materi yang temanya sudah disampaikan oleh MC kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga yaitu manfaat serta faidah dalam webinar pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menampilkan yaitu slide ya. Rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita yaitu mempersiapkan generasi profesional dengan kemampuan bahasa Arab untuk menjawab tantangan dan peluang di bidang pendidikan dan bisnis internasional. Saya merasa bukan menjadi orang yang paling tahu dalam materi ini, sehingga rekan-rekan bisa juga sharing faedah yang berkaitan dengan tema ini dari apa yang belum tersampaikan oleh saya selaku yaitu narasumber pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian yang dihormati
yang saya hormati, izinkan saya memulainya dengan satu pertanyaan eh, yang mendasar ya untuk kita ya, belajar bahasa Arab dengan pertanyaan mengapa kita atau saya harus belajar bahasa Arab. Kenapa pertanyaan ini harus kita munculkan? Jawabannya secara global supaya berikutnya kita akan mendapatkan kemudahan ya dalam belajar bahasa Arab. Ya, saya lihat tadi Masya Allah pesertanya ya, luar biasa ya antusiasnya. Baik itu mahasiswa yang sudah tergabung di EAU maupun yang bukan ataupun yang mau menjadi maba ya, calon maba begitu di EAU. Maka ini satu langkah yang baik sekali untuk kita awali ya, tentang mengapa saya harus belajar bahasa Arab. Maka jawaban yang pertama harus kemudian muncul di dalam diri kita adalah karena saya seorang Muslim. Karena saya seorang Muslim, maka saya mempelajari bahasa Arab. Ya, mungkin kita bisa mengambil faedah dari satu cuplikan singkat ini ya. Iya, Afwan Ustaz Tito Iya, nampaknya nggak ini kedengaran luar suara biasa rekan Ustaz. ya audionya. Ya. Audionya tidak terdengar ya. Iya, Baik, betul. ini Mungkin bisa diceritakan Ustaz maksud dari videonya. karena tidak terdengar audionya ya. Baik, kita ambil poinnya dari cuplikan ini ketika seorang anak yang berasal dari Cina ini dia diwawancarai seperti itu, mengapa Anda mempelajari bahasa Arab? Maka dengan tanpa bebannya ya, dia menjawab karena saya seorang muslim. Ya, jawaban yang sangat apa ya? Natural dari seorang anak ya. Kemudian juga dia tidak apa namanya minder dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, rekan-rekan sekalian, pesan dari uh, cuplikan ini bahwa kita sebagai muslim hendaknya kita memiliki yaitu semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian juga dari jawaban ini tadi ya, mengapa saya harus belajar bahasa Arab karena saya adalah seorang yaitu muslim, itu bisa kita kembangkan dengan beberapa jawaban yang yaitu semisal lah ya. Seperti yaitu karena ibadah saya berbahasa Arab, sholat saya berbahasa Arab, kemudian saya membaca Al-Quran itu juga bahasa Arab, zikir saya berbahasa Arab, berdoa, dan seterusnya. Kita butuh bahasa Arab untuk kemudian ya eh, maksimal dalam kita mempraktikkan ibadah kita. Juga jawaban yang kemudian alasan kita mempelajari bahasa Arab adalah karena cinta Allah dan Rasulnya. Karena cinta Allah dan Rasulnya. Karena cinta ini membutuhkan bukti ya. Apa bukti Anda mencintai Allah dan Rasulnya? Maka di antara buktinya adalah mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Kalau kita eh, mengambil pelajaran ya, sempat beredar atau yaitu booming ya, apa itu artis-artis Korea ya menjangkiti para pemuda dan pemudi, khususnya pemudi begitu ya. Kita lihat pengaruhnya ada pada diri mereka itu apa meniru-niru kan gitu ya bahasa bahasa Korea seperti itu. Nah, ini menunjukkan ada pengaruh ya idola dia itu dia akan meniru-niru apa yang dia idolakan seperti itu.
Kalau kita bawakan pepatah apa namanya nasihat kalau nggak salah ini adalah nasihat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yaitu laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu, ya, lianna al-muhibba liman yuti al-muhibba liman yuti yuhib. Jika engkau jujur dalam cintamu, begitu, pasti engkau akan menaatinya. Innal muhibba liman yuhib muti', ya. Sesungguhnya orang yang mencintai itu terhadap yang dicintainya pasti akan taat. Innal muhibba liman yuhib muti'. Dia akan mentaati orang yang dicintainya. Maka kenapa kita tidak kemudian yaitu mempelajari bahasa Arab? Karena alasan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sekaligus juga kita mengingatkan kembali fadilah dari cinta Allah dan Rasulnya, itu sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, jawaban-jawaban teologis ini hendaknya tetap menggema di dalam, ya, dada-dada kita di dalam mempelajari bahasa Arab. Harus ada tujuan-tujuan teologis itu menggema di dalam niat kita, begitu rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, jika ada pertanyaan muncul, bolehkah saya belajar bahasa Arab untuk suatu pekerjaan seperti itu, ya? Kalau tadi kita dituntut untuk meniatkan secara teologis, sekarang bagaimana? Saya ini ingin belajar bahasa Arab, tapi yaitu tujuannya adalah untuk pekerjaan. Kita tidak memperpanjang pembahasan ini, tapi cukuplah ya satu, yaitu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah taala di dalam syarah Manzumah Mimiyah. Beliau mengatakan tidak mengapa selama dia niatkan, ya, untuk dakwah, untuk amal soleh, untuk menyebarkan ilmu. Jadi tidak berhenti kepada pekerjaan saja, titik, begitu ya rekan sekalian, tapi kita harus meneruskan apa sih kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan itu hubungannya dengan Islam dan kaum muslimin, seperti itu. Jadi harus dilanjutkan, tidak berhenti di pekerjaan saja, tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah, ya, tapi harus diteruskan bahwa ijazah ini memang dituntut di zaman sekarang. Yang namanya pekerjaan itu kalau nggak pakai ijazah nggak bisa diterima, kan seperti itu. Nah, untuk apa Anda itu bekerja? Untuk apa ijazah itu? Ya, lanjutkan. Ya, ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Untuk beramal soleh. Dengan pekerjaan itu saya bisa memberikan infak kepada keluarga saya, karena infak bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ya untuk bersedekah kepada orang tua saya, infak karena sudah tidak mampu lagi bekerja dan seterusnya, ya. Kemudian juga mungkin kita bisa berkeinginan untuk beribadah umroh ataupun haji yang itu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar dan seterusnya. Selama niat-niat itu masih dalam koridor, ya, amal soleh, maka ya hal itu dibenarkan. Tetapi kalau berhenti hanya di pekerjaan saja, hanya mendapatkan harta, maka kita berhadapan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berbunyi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya itu dicari ilmu itu untuk tujuan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mempelajarinya untuk mendapatkan yaitu aset dunia, ya, maka dia tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi ancamannya cukup serius dan mengerikan rekan sekalian, agar jangan sampai kita niat kita dalam menuntut ilmu itu hanya sebatas duniawi, setelah itu selesai. Untuk apa dunia kita? Jawabannya sekali lagi untuk mencapai akhirat kita. Nah, kan sekalian yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ya bagaimana posisi bahasa Arab di kancah internasional? Disebutkan bahwa ya
bahasa Arab itu sekarang sudah menjadi bahasa resmi di lebih dari 20 negara. Kemudian bahasa internasional ke-6 di PBB, selain bahasa Inggris ya, Mandarin seperti itu, sehingga di PBB ya pertemuan negara-negara itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Itu konsekuensi daripada bahasa resmi yang digunakan PBB. Kemudian kita bisa melihat ini ya, satu klik video, karena audionya tidak bisa terdengar. Di sini di apa namanya Korea Selatan ya, di apa namanya ya, di Korea gitu ya. Kementerian Pendidikan sana yaitu menjadikan bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi ya, di sana. Kemudian pemerintah juga menjadikan bahasa Arab itu bahasa resmi kedua ya di Korea. Sehingga di Universitas Hankook ya di Korea ini mahasiswa-mahasiswa di sana itu sudah mulai belajar bahasa Arab, mulai belajar bahasa Arab, minat ya belajar bahasa Arab. Dan menariknya rekan-rekan sekalian atau menggugah ya bahwa mereka yang notabene-nya adalah orang-orang non-Muslim seperti itu, mereka belajar bahasa Arab. Ini sayang sekali ya kita nggak bisa mendengarkan audionya. Padahal kalau kita dengar ini ada seorang wanita dari Cina, dia mengucapkan atau berbicara dengan bahasa Arab ya, dengan aksen ataupun logat ya negaranya seperti itu. Ya, ya. Maksud saya ketika orang-orang Cina ini bersemangat untuk belajar bahasa Arab, kalau mereka orang-orang non-Muslim, maka kita sebagai seorang Muslim tentu lebih utama lagi, lebih lebih utama dan lebih layak untuk mempelajari yaitu bahasa Arab. Dan kita lihat kalau yang disampaikan oleh yang ada di dalam video ini, mereka mempelajari bahasa Arab dengan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang formal seperti itu. Ini salah satu sampel saja ya rekan-rekan sekalian, bahwa di negara-negara lain seperti juga Jerman di Leipzig itu juga dipelajari di sana bahasa Arab ya. Kemudian di Cina di bagian mana itu juga saya memiliki beberapa videonya yang lain saya simpan untuk sebagai data bahwasannya mereka orang-orang Asia dan juga Eropa mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Arab yang fusha ya, bukan bahasa Arab yang amiyah. Kemudian ini memberikan informasi kepada kita tentang peluang ya, peluang kerja di kancah internasional. Konsekuensi ini, perkembangan bahasa Arab itu membuka peluang yang cukup yaitu besar ya, peluang kerja di kancah internasional. Kita tidak meluas pembahasannya ya, hanya dibatasi atau difokuskan pada salah satu yaitu kesempatan ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bisa yaitu bekerja di berbekal dengan bahasa Arab, kemudian ya bersaing di kancah internasional, yaitu di dalam dunia industri ya penerjemah, industri penerjemah. Industri penerjemah ini ya rekan-rekan sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya, sangat menjanjikan sekali secara benefit seperti itu. Misalkan di sini ada satu industri penerjemah namanya CMM ya, di Indonesia, terpusat di Jakarta. CMM ini kepanjangan dari yaitu Cakrawala Muda Mandiri gitu. Nah, di sini teman-teman bisa bergabung di sana. Kalau kita sebutkan nominalnya luar biasa ya. Ada di antara mahasiswa kami yang offline seperti itu, magang di sana kemudian diterima sebagai karyawan di sana, itu gajinya 8 juta satu bulan. Ini luar biasa ya. Karena memang tarafnya internasional. Kemudian di Main Kata juga yaitu industri penerjemah. Kalau ini Main Kata terpusat di Sidoarjo, Jawa Timur seperti itu. Nah, kalau ini beberapa sampel saja, masih banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan atau industri penerjemahan. Yang penting teman-teman bergabung dulu ya di Himpunan Penerjemah Indonesia, namanya HPI, Himpunan Penerjemahan Indonesia. Bergabung di himpunan ini, kemudian membangun link, yang membangun koneksi sehingga nanti bisa masuk ke industri tadi. Apa yang bisa dikerjakan di sini?
Di antaranya ya adalah menjadi interpreter. Interpreter ini rekan-rekan sekalian, kalau pernah melihat di berita begitu ya, ada para presiden hadir di situ kemudian menggunakan earphone atau yang semisalnya di telinganya seperti itu. Itu ada seorang ahli bahasa penerjemah yang secara direct, secara langsung menerjemahkan apa yang dibicarakan oleh narasumber gitu. Jadi ini real time. Apa yang diucapkan langsung diterjemahkan. Ini interpreter namanya. Ya. Kemudian translator ini berbeda dengan interpreter. Translator itu adalah orang yang menerjemahkan ya eh, misalkan dokumen ya dokumen ijazah kah, atau surat nikah ya dan lain sebagainya. Juga termasuk teks-teks. Kalau bahasa Arab maka teks bahasa Arab ditranslate ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Ini translator. Kemudian ada juga subtitling yaitu takarir. Takarir ini istilah resminya dalam bahasa Indonesia ya. Dia bukan bukan istilah Arab. Takarir ini istilah dalam bahasa Indonesia resmi. Takarir adalah subtitling, yaitu membuat terjemahan ya di sebuah video begitu, tayangan. Kemudian juga voice over. Voice over ini juga pekerjaan yang ada di dunia industri penerjemahan ini ya. Voice over itu adalah kita memberikan apa namanya narasi dalam suatu video begitu. Kalau bahasa Arab maka kita orang Indonesia misalkan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Indonesia atau pondok pesantren yang ada di Indonesia ke orang Arab dengan voice kita seperti itu. Ya. Inilah beberapa apa namanya pekerjaan yang bisa kita apa namanya ya kita minati kalau itu di bidang penerjemahan dan ini skalanya internasional. Bagaimana kalau itu di dunia pendidikan rekan-rekan sekalian? Nah, tentu mungkin di sini ada para asatid dan ustadzat ya, para pendidik itu sangat ya memahami ya bagaimana peluang yaitu bahasa Arab di dunia pendidikan. Kalau kita lihat informasi yang dilansir oleh apa namanya A1 News begitu kan 2024 bahwasanya perkembangan pesantren di Indonesia itu luar biasa meningkat pesat ya teman-teman sekalian. Bahkan jumlah pesantren itu bertambah dengan cepat karena saat ini tercatat ada 39.000 sekian lembaga atau naik sekitar 11.000 lembaga dari tahun 2019 sampai 2024. Ini luar biasa karena animo masyarakat itu terhadap pesantren nggak seperti dulu ya. Kalau dulu itu pesantren ya mohon maaf dipandang sebelah mata. Tapi sekarang orang-orang tua itu udah mulai apa ya tergugah bahwasannya kalau di pesantren lebih kondusif ketimbang di luar pesantren begitu. Dan ada juga taraf apa namanya pesantren itu internasional sudah mulai sekarang. Di Kota Malang saja sudah ada 4 ya pondok pesantren taraf internasional begitu. Dan sempat ya kami mengelola salah satu pesantren bertaraf internasional itu dalam beberapa bulan. Jadi sedikit banyak tahu bagaimana ya pola apa namanya pesantren taraf internasional. Salah satunya bahasa Arab ya. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab itu di apa namanya diaktifkan di sana. Nah, kalau sudah kita dapat dua peluang tadi ya, baik dunia industri maupun dunia pendidikan, sekarang uh, pertanyaan atau pilihan itu dikembalikan kepada kita begitu teman-teman ya. Mau di dunia industri atau dunia pendidikan begitu. Mungkin ada orang yang senangnya di mengajar begitu kan. Ya silahkan dia fokus di dunia yaitu mengajar. Dia bisa menyampaikan ilmu seperti itu ya. Oh iya, tadi di dunia penerjemahan ada satu yang belum tersebutkan, yaitu pekerjaan penerjemah tersumpah, rekan-rekan sekalian. Penerjemah tersumpah ini, maksudnya tersumpah itu dia penerjemah resmi, ya, eh, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM begitu, yang diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bisa di searching di Google ya, bagaimana syarat-syaratnya menjadi penerjemah tersumpah. Nanti di situ dites begitu kan syarat-syaratnya dipenuhi, ya. Kemudian nanti disumpah di situ. Ketika sudah disumpah, penerjemah tersumpah akan mendapatkan stempel. Stempelnya itu stempel Garuda begitu ya. Jadi kalau orang mau menerjemahkan dokumen atau menjadi interpreter, jadi dua tuh enaknya penerjemah tersumpah. Dia punya dua keahlian. Satu interpreter menerjemah secara langsung begitu direct real time. Yang kedua dia menjadi translator dokumen
ya, atau teks dan seterusnya. Nah, ini luar biasa menjanjikan. Bahkan salah satu seminar yang pernah kami ikuti yang langsung disampaikan oleh penerjemah tersumpah, ya, nanti namanya kita sebutkan setelah slide ini, itu angkanya di atas apa namanya benefitnya yaitu 3 digit ya, 3 digit, luar biasa. Satu kali proyek bisa sampai 3 digit. Ini, masya Allah, sangat apa namanya, sangat menarik seperti itu ya. Tapi sekali lagi ada orang yang dia lebih memilih dunia pendidikan, barangkali dia punya orientasi saya kalau mengeluarkan atau mencetak generasi yang memiliki ilmu, maka saya akan mendapatkan jariah yang mengalir seterusnya seperti itu. Karena memang kalau di dunia terjemah dia nggak nggak punya ya kesempatan sebagaimana guru, sebagaimana dosen untuk mengajar di kelas. Masing-masing dikembalikan kepada diri kita, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, baik, kita jangan lupakan tentang tantangan yang kita hadapi. Tantangan kita saat ini adalah bahwa teknologi digital dan AI, artificial intelligence, itu mengambil separuh peran manusia begitu. Ini tantangan. Teknologi digital dan AI mengambil separuh peran manusia. Tetapi ya ini bisa kita sikapi solusinya satu, kolaborasi. Kolaborasi antara mesin yaitu digital dan AI, kita sebagai manusia, sehingga kita bisa kolaborasi. Ya. Mungkin itu kita semakin mempercepat untuk menerjemah umpamanya kan, menerjemah. Karena kalau menerjemah hanya mengandalkan ChatGPT umpamanya atau Google Translate misalkan, itu yakinlah bahwasannya hasilnya masih berantakan, masih ada celah dan kesalahan di sana sini. Maka masih dibutuhkan peran manusia untuk merapikan kembali, untuk memvalidasi ya, untuk kemudian menjadikan hasil olah terjemahan itu serasa ya dari hati manusia begitu, bukan mesin. Sini solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, rekan-rekan sekalian, dan ini jangan sampai dilupakan, bahwa yaitu back to basic. Back to basic. Ini sekaligus menjadi kalau boleh dikatakan ancaman bahwa berkembangnya yaitu digital dan AI ini bisa membuat generasi kita ini sudah meninggalkan yang namanya basic ya, meninggalkan dasar-dasar ilmu begitu. Maunya langsung jadi. Ini cukup mengkhawatirkan ya rekan-rekan sekalian. Terutama mahasiswa ya, jangan sampai hal itu terjadi dalam dirinya. Harus tetap ingat ya, kita hal-hal basic ini tetap dipelajari. Ini solusi kedua. Ini akan sedikit lebih Ana tekankan rekan-rekan sekalian. Tadi Ana sempat sebutkan penerjemah tersumpah itu bernama Ustadz Hamid Tohari, LCMR. Ya, bisa antum cari IG-nya atau Facebook-nya begitu ya. Beliau seorang penerjemah tersumpah. Ketika di satu seminar beliau menyampaikan manfaat dan yaitu keuntungan menjadi penerjemah tersumpah itu sangat luar biasa ya. Dan di akhir penyampaian beliau ada quotes yang kita bisa hadirkan juga pada pertemuan malam hari ini. Jadilah emas agar dicari banyak orang begitu. Kenapa bukan garam begitu? Kan garam juga dicari banyak orang. Baik. Tapi kan beda, garam itu mudah dicari, tapi emas sulit dicari begitu kan, sehingga mahal harganya. Garam karena mudah dicari sehingga murah harganya gitu. Juga berbeda, emas itu kalau dia berada di tempat yang jatuh di suatu tempat umpamanya ya, atau di tempat yang kotor, tetap itu berharga. Tapi kalau garam, maka ya jatuh di suatu tempat kita nggak mengambilnya dan kita cari yang lain seperti itu. Nah, apa maksud jadilah emas terlebih dahulu? Ya, kita harus kualitas dalam yaitu bahasa Arab seperti itu. Harus memiliki ilmu yang baik di dalam bahasa Arab. Dan untuk menjadi emas itu, ingat-ingatlah kembali sebuah kaidah fikih yang sering disampaikan ya oleh ulama-ulama kita, yaitu yang berbunyi man hurimal usul hurimal wusul. Man hurimal usul hurimal wusul. Secara harfiah, kaidah ini kita terjemahkan man barang siapa hurima dihalangi al usul sesuatu yang pokok begitu ya. Hurima maka dia akan dihalangi untuk usul sampai.
Terjemahan sederhananya, kalau mau sampai ke tujuan, dalam hal ini adalah emas, begitu ya, menjadi gold dalam bahasa Arab, maka mulailah dari dasar. Ya. Saya kira ini akan menjadi bukan akan ya, tapi sudah terjadi di semua bidang. Ya. Entah itu olahraga, seseorang yang menjadi juara itu ya di lari sekian kilo, tidak mungkin dia langsung bisa lari sekian kilo kemudian berhasil menjadi juara, tidak mungkin. Dia mesti sudah tuntas dulu di lari-lari yang kecil, di lari-lari yang basic seperti itu. Lihat, kalau umpamanya seseorang baru terjun di dunia maraton, baru ketemu lapangan, tiba-tiba langsung maraton, yaitu 1 kilo, 2 kilo. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kontraproduktif. Dia akan cacat, dia akan cedera umpamanya, dan seterusnya. Karena yang basic dia skip begitu ya. Maka jangan sampai ini, ya rekan-rekan mahasiswa, para tulabul ilmi itu di dunia teknologi yang luar biasa deras saat ini meninggalkan basic. Jangan sampai meninggalkan basic. Basic ini tetap penting, tidak bisa ditinggalkan. Karena kaidahnya berbunyi seperti itu. Siapa yang terhalangi sesuatu yang basic, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, di AIU, ya Masya Allah, tabarakallah ya, bahwasannya di AIU itu, kalau kita perhatikan, modul-modul yang disampaikan itu back to basic, kembali kepada yaitu usul, kepada yang dasar, hal dasar. Seperti contohnya di program BAIS, Bachelor of Art in Islamic Studies, misalkan, bahwasanya modul itu bersumber dari kitab Durusul Lughah. Siapa yang tidak pernah mendengar kitab Durusul Lughah? Kitab-kitab yang diajarkan di dunia, begitu, di Indonesia, contohnya di Darussalam Gontor dan pesantren-pesantren lainnya, itu menggunakan kitab Durusul Lughah. Ini ya apa namanya, mengajak kita untuk kembali kepada basic. Berbeda dengan pelajaran di beberapa ya, saya katakan tidak semua, beberapa perguruan tinggi itu kita lihat bahasa Arabnya tidak dari basic, tapi loncat sana, loncat sini, loncat sana. Nah, ini kurang baik ya. Jadi harus runut begitu ya, harus runut. Kemudian apa namanya, perlahan seperti itu, secara gradual, tidak loncat sana, loncat sini. Nah, kemudian juga misalkan kalau ditanyakan tentang bagaimana program di Bachelor of Art Arabic Language Studies begitu, ini fokus dia. Di sana diajarkan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan gramatikal. Jadi fokusnya kalau keterampilan itu didapatkan semua, maka ada di BA ALS. Kalau di BAIS begitu, kita hanya diberikan basic-basicnya, tapi tidak dilatih untuk apa namanya, berbicara, dan juga tidak untuk apa namanya, menyimak begitu ya. Karena masing-masing punya konsentrasi tersendiri. Studi Islam dan konsentrasi di Arabic language. Baik, rekan-rekan sekalian, saya cepat saja. Selanjutnya, yang tidak boleh kita lupakan adalah hal ini. Ini yang menjadi sesuatu yang harus diwaspadai ya. Kita antisipasi dua penghalang ini. Satu, rumor itu desas-desus atau isu bahasanya bahasa Arab itu sulit, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, itu penghalangnya adalah futur atau down, dan apa namanya, yaitu bahkan berhenti dalam belajar bahasa Arab. Baik, untuk menjawab ini kita kita hadirkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyampaikan kutipan di dalam syarah Al-Ajrumiyah. Beliau mengatakan, walakin nahwa fi awwalihi sa'bun wa fi akhiri sahlun. Misalkan nahwu merupakan dari apa namanya, bahasa Arab juga ya, cabang dari bahasa Arab. Nahwu itu dalam awalnya ketika belajar pertama kali sa'bun, sulit ya. Tapi di akhirnya adalah mudah. Baik, kalau keterangan seperti ini, maka ya rekan-rekan sekalian, saya kira kita semua sepakat, semua hal yang baru mesti di awal itu pasti sulit. Semua hal baru di awal itu pasti sulit. Nggak hanya bahasa Inggris pun, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, di awalnya sulit. Karena memang sesuatu yang baru itu kita butuh adaptasi. Tapi kalau kita membersamainya terus istiqomah, maka apa kata Syekh Utsaimin, di akhirnya adalah sahlun mudah. Nah, kita ambil contoh misalkan ini sederhana saja, kita bermain sepeda. Semua anak ketika bermain sepeda itu sulit di awalnya. Dia jatuh dulu kan, kemudian dia bangkit lagi. Ya, seperti itulah. Tidak ada anak yang kemudian
main sepeda kemudian jatuh, lalu setelah itu dia merasa jera dan tidak mau main sepeda lagi. Dia pasti akan melanjutkannya dan akhirnya sampai mahir, bisa bahkan beberapa anak itu bisa lepas tangan kan seperti itu. Nah inilah bahasa Arab itu keterampilan, butuh ya disabari seperti sebagaimana kita dulu belajar sepeda itu rekan-rekan sekalian. Nah, kalau ada pertanyaan muncul, kalau Syekh Utsaimin itu kan orang Arab ya. Jadi kalau orang Arab tuh wajar kan, ya bahasa Arab tuh mudah bagi mereka. Bagaimana dengan kita nih yang kita ini bukan orang Arab ya, ya jangan apa namanya, jangan orang Arab, kita tempatnya aja jauh dari Arab sana kan begitu. Jadi nggak ada keturunan Arabnya gitu loh. Namanya juga bukan nama Arab ya. Misalkan ya Joko atau Bambang misalkan, Tito seperti saya begitu kan. Itu bukan nama orang Arab. Bagaimana dengan kita? Ini seringkali dijadikan apa namanya? Uh, uh, saya ulangi, hal ini menjadi rumor di dalam kepala kita sehingga uh, bisa menjadi penghalang kita mempelajari bahasa Arab. Perhatikan fakta-fakta berikut ini rekan sekalian, ya. Ini sampel saja karena di sana sangat banyak sekali. Tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Kitab-kitab ini kitab berbahasa Arab yang mengarangnya, yang menulisnya bukanlah orang Arab, bukanlah orang Arab, sama sekali bukan orang Arab. Misalkan di situ ada Durusulullah yang tadi kita sebutkan, jumlahnya ada 4 jilid. Jumlahnya ada 4 jilid. Ini ditulis oleh Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Beliau itu bukan orang Arab, mereka dari India. Dari India, kemudian beliau belajar bahasa Arab, sampai menjadi dosen di Universitas Islam Madinah, di Jamiah Islamiyah, di Madinatul Munawwarah. Lalu beliau menulis kitab Durusulullah, dan ini dijadikan apa namanya, rujukan dan pelajaran untuk dunia skala internasional. Yang kedua ada kitab namanya Alkitab. Ya, jadi judulnya Alkitab ini karena si Baiwei menulis kitab ini belum ada judulnya, lalu diberi judul oleh murid-muridnya. Ini buku induk Nahwu 5 jilid ditulis oleh si Baiwei, orang Persia. Persia itu tidak bahasa Arab, dia punya bahasa sendiri. Kemudian Al-Ajurrumiyah, ya, kitab yang fenomenal, Nahwu klasik untuk pemula, ditulis oleh Ibnu Al-Ajurrum dari barbar Afrika, tidak berbahasa Arab. Kemudian selanjutnya ada Al-Amsilah Tasrifiyah, ini kitab sorof, ditulis oleh Kiai Haji Maksum bin Ali dari Gresik, Indonesia, gitu ya. Itu sampai ke Thailand dan beberapa negara memakai kitab ini, rekan-rekan sekalian. Nah, coba kita renungkan dari fakta-fakta ini. Saya sering memberikan challenge kepada audiens begitu kan. Coba adakah buku kitab ya, bahasa Inggris misalkan, tapi yang grammatical. Jadi tata bahasanya. Lalu yang menulisnya, yang mengarangnya adalah bukan orang Inggris. Jadi non penuturnya. Entah itu dari orang Indonesia, atau dari orang Arab, atau dari India. Ya. Kemudian, belum selesai. Buku itu menjadi rujukan dunia. Bukan hanya di Inggris saja, tapi dunia. Ada sampai sekarang. Ya. Kalau Anda bisa kabarkan kepada saya sehingga menjadi data. Ya. Lalu misalkan bahasa Jepang, bahasa Jepang, tata bahasa Jepang. Tata bahasa Jepang ya. Yang menulis, yang menyusunnya bukan orang Jepang. Tapi dari Arab mungkin, dari Filipina, dari Amerika, atau dari mana, yang penting bukan orang Jepang. Kemudian tata bahasa ini menjadi rujukan dunia. Sampai sekarang saya belum menemukan. Nah, kalau dari compare ini ya, komparasi ini membandingkan bahasa Arab yang gramatikalnya ditulis oleh non-Arab menjadi rujukan dunia. Kemudian yang non-Arab belum kita temukan. Sekarang sebetulnya mana bahasa yang sulit begitu ya? Mana bahasa yang sulit antara dua ini, bahasa Arab atau bahasa non-Arab? Ya, rasa-rasanya ya kita melihat bahwa bahasa Arab itu mudah, sampai-sampai orang-orang non penuturnya bisa menguasai sampai kepada gramatikalnya, dan kemudian kitabnya menjadi rujukan dunia. Sedangkan di bahasa lain kita belum memiliki bandingannya atau tandingannya seperti di dalam bahasa. Jadi itu bisa dijadikan apa namanya, bahan ya renungan teman-teman. Kenapa kita merasa bahwa ini sulit itu paling di awalnya saja. Yang terakhir, supaya kita tidak futur di dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian, tentu mungkin sebelumnya pernah diadakan seminar dari EOU, yaitu tentang futur di dalam menuntut ilmu oleh Ustadz Muhammad Abdul ya, hafizahullah ta'ala. Kalau ini kita fokuskan ke dalam bahasa Arab paling tidak 3. Pertama, supaya kita tidak futur, tidak
lepas dan tidak mundur dalam bahasa Arab. Yang pertama, atasi jika kita tidak hadir satu kali. Ini menjadi sepengetahuan saya ya, ini menjadi penghalang yang luar biasa ya. Kalau di luar sana, maksud saya bukan di kampus ya, kalau kampus kan ya mau tidak mau dia harus ikut begitu. Tapi kalau di luar sana yang non formal begitu, sekali tidak hadir pada hari itu, besoknya dia hadir umpamanya, itu akan kelabakan ya. Karena bab yang baru itu berkaitan dengan bab sebelumnya. Kalau di hari itu nggak masuk, maka harus diatasi. Dengan cara apa? Tanya kepada teman yang masuk begitu. Tadi belajar apa? Tolong saya dikasih tahu. Kalau itu nggak diatasi, bab selanjutnya akan berat. Dia tidak akan nyambung. Nah, ini, ya. Maka sering ada istilah muntaber begitu, mundur tanpa berita. Ya. Selanjutnya, nah ini penting. Gagal itu biasa, tapi menyerah itu pilihan. Gagal itu biasa, tapi menyerah itu pilihan. Ini berkaitan dengan poin berikut ini rekan-rekan sekalian tentang Imam Al-Kisai, seorang imam di bidang nahwu yang pernah mengalahkan debat Imam Sibawayh, dan kitabnya tadi kita sempat munculkan. Ya, singkat saja, Imam Al-Kisai ini pernah mengalami suatu peristiwa yang memalukan. Beliau menemui di situ ada sekelompok orang-orang yang pakar bahasa, lalu beliau mengatakan qad ayaitu. Ya, maksudnya beliau ingin mengatakan saya ini lelah, saya letih begitu. Tapi bahasa itu salah. Kemudian diperbaiki oleh orang tersebut. Bukan begitu. Yang benar adalah qad ayaitu, aku lelah begitu kan. Kalau ayaitu itu artinya menyerah begitu. Nah, Imam Ghazali merasa malu ya, di mana di depan para pakar dia salah seperti itu. Karena Imam Al-Kisai bukan orang Arab asli, beliau orang Persia seperti itu. Tapi lihat, rasa malu ini tidak membuat Imam Kisai kemudian mundur, tapi beliau kemudian belajar ya, terpecut dengan hal tersebut, beliau belajar berkelana untuk menuntut ilmu ya, belajar nahwu di sana sini, berkelana ke luar negeri, kemudian sampai beliau menjadi imam di bidang nahwu. Gitu. Nah, kalau kemudian ada mahasiswa yang UTS-nya kemarin kecil nilainya begitu kan, atau nilai modulnya kecil, UAS-nya kecil, lalu setelah itu dia menyerah, wah ini sangat disayangkan sekali. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, di dalam perjalanannya Imam Kisai sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Hilyah Thalabil Ilmi, pernah Imam Kisai itu hampir putus asa, ya, karena beliau seorang imam dalam bidang nahwu, karena harus mempelajari detail-detailnya ilmu nahwu. Tapi beliau merasa berat. Tapi di saat itu beliau melihat ada seekor semut, ya, membawa biji kurma. Dia membawa biji kurma itu, kemudian jatuh kurmanya. Dia ke bawah lagi, ditarik lagi ke atas, berkali-kali sampai dia berhasil semut itu. Nah, disitulah Imam Kisai kemudian mendapat pelajaran. Ini semut, dia tidak berakal, tapi dia tidak menyerah untuk membawa biji kurma yang lebih besar daripada badannya. Lalu saya yang punya akal, gitu kan? Kenapa saya harus menyerah? Di saat itu Imam Kisai pun bangkit dan mempelajari nahwu lagi. Setelah itu beliau menjadi imam, ya, imam besar di dalam bidang nahwu dan juga ilmu qiraat. Alhamdulillah, ini mungkin yang bisa ala buka ya diskusi pada malam hari ini, bagian-bagian yang saya anggap penting untuk disampaikan. Saya berharap mungkin ada feedback ataupun yaitu sharing-sharing dari rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustadz Ahmad Tito Rusadi atas penyampaian materinya. Sangat padat apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Tito Rusadi gitu ya. Mulai dari urgensi bahasa Arab gitu ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab, kemudian juga lanjut ke level posisi bahasa Arab di mata internasional. Bisa kita tengok tadi contohnya adalah orang-orang Cina, orang-orang Korea gitu ya, di beberapa universitas mereka sudah menjadikan bahasa Arab itu adalah bahasa kedua mungkin ya. Kemudian juga di level internasional di PBB masuk ke dalam bahasa keenam gitu ya. Selain bahasa-bahasa pemenang perang dunia gitu ya, kedua. Ini masuk ke level 6 gitu ya, atau ranking 6 ya, atau ya termasuk ke dalam bahasa resmi PBB. Kemudian juga tadi disebutkan oleh Ustadz Ahmad Tito Rusadi terkait dengan yang namanya kalau misalkan ada urgensi, kemudian juga ada
rojak gitu atau ada sebuah harapan tentang bahasa Arab, ada juga tentang tahadinya gitu ya, tentang terkait dengan tantangan utamanya, mulai dari futur dan sebagainya. Kemudian sampai pada tahap tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Tita Risadi terkait peluang-peluang ya, kerjaan dan sebagainya yang eh, dari segi potensi apa yang didapatkan dari kerjaan itu juga dari segi finansial cukup bagus gitu ya dan sebagainya. Sangat lengkap dari apa yang tadi Ustadz Ahmad tidak sampaikan. Tapi saya juga ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman sekalian untuk boleh diskusi bentuknya, boleh juga bertanya gitu ya ke Ustadz Ahmad Tito. Dan satu penanya pertama mungkin saya akan berikan e-wallet sebesar 50.000. Jadi saya mau lihat dulu dari teman-teman semua, jangan via chat untuk bertanya. Mungkin bisa angkat tangan yang paling cepat. Nah ini di low ini dulu di apa? Lawan iya di lower hand dulu teman-teman semua. Nanti saya tengok yang paling cepat nanti dialah yang apa namanya ya, akan diberikan kesempatan kesempatan untuk bertanya. Ya, di lower hand dulu teman-teman semua. Nah, ini termin pertama ya. Kita akan tengok nanti kalau misalkan ternyata waktunya cukup untuk termin kedua. Ntar dulu teman-teman. Lower hand dulu, lower hand dulu. Iya. Baik, kalau misalkan cukup untuk termin kedua, kita akan berikan kesempatan untuk termin kedua. Oke, siap? 1, 2, 3. Silakan raise hand. Oh, Masya Allah. Ini yang dari tadi Ustaz apa namanya dalam penyampaian materi selalu on cam nih, Masya Allah. Yang terlihat di saya adalah Ustaz Hadis Asam Baluni. Silakan untuk open mic, Ustaz. Ya, belum belum teropen mic-nya. Ya, ya, kedengaran, Ustaz. Silakan. Oh, ada ya? Ya, mungkin sebelum sebelum bertanya mungkin bisa disampaikan nama dan asalnya dari mana, Mas Baik. Hadis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadis dari Sumber Lawang, Lombok Timur. Kebetulan mahasiswanya Ustadz Tito juga. Kebetulan tahun lalu beliau adalah dosen penguji skripsi saya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Mahasiswa IAI berarti ya, Ustaz ya? Atau bukan? Atau dari UMM? UMM. Oh, oke. Silakan. Ya, Mas. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan beliau hari ini. Baik, tapi sebelumnya saya izin menyampaikan ada satu kisah dan ini kisah nyata. Kemudian nanti di ujung saya berikan satu pertanyaan. Boleh saja? Boleh. Silakan, Ahi. Sedikit dipersingkat ya, biar teman-teman yang lain bisa ada kesempatan. Ya, baik. Silakan. Jadi ada satu kisah seorang guru, dia guru bahasa Arab. S1-nya bahasa Arab, S2-nya bahasa Arab. Dia ngajar di satu sekolah, dan kebetulan di sekolah itu ada satu murid seorang perempuan, anak seorang kiai. Dan perempuan ini, muridnya ini sangat ahli dalam bahasa Arab. Ahli nahunya, sorobnya, balaghahnya, dan lain sebagainya. Nah, setiap guru ini ngajar, dia nggak pernah pakai bahasa Arab, dan ketika menjelaskan kaidah-kaidah tertentu pada saat dia menyampaikan materi, itu ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga kemudian si anak ini selalu menegur gurunya, Pak Guru, yang benar itu begini, kalau yang seperti antum sampaikan tadi itu kurang tepat. Gitu. Itu terjadi hampir beberapa kali, dan sampai-sampai anaknya ini ngelaporlah ke bapaknya. Kebetulan bapaknya si perempuan ini seorang kiai dan memang ahli juga dalam bahasa Arab. Dan dia bilang, Abi,
itu kok di tempatku sekolah itu ada guru bahasa Arab, tapi kok dia sering menyampaikan hal-hal yang salah. Akhirnya bapaknya tadi mendengar kisah itu, maka bapaknya mendatangi kepala sekolah, kemudian disampaikanlah ke kepala sekolahnya dengan mengatakan, Pak, tadi anak saya pulang melaporkan bahwa ada di sini guru bahasa Arab yang dia sering menyampaikan hal yang salah. Nah, akhirnya besok-besoknya guru bahasa Arab tadi itu ditarik, dipindah ke jadi guru bahasa jadi guru agama, tidak lagi mengajar ke guru bahasa Arab. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang guru ini, apalagi S1, S2 bahasa Arab, tapi harus benar-benar bisa menguasai bahasa itu sendiri. Jangan sampai kemudian ketika kita menyampaikan materi, ternyata ada murid yang diam-diam misalkan pintar, lebih tahu daripada kita. Nah, akhirnya yang malu sendiri kan kita sebagai guru. Nah, itu yang pertama. Jadi adakah tip terutama bagi kami yang sudah selesai S1 atau yang sudah selesai kuliah tapi belum ada teman, tidak ada kemudian teman diskusi untuk menambah semangat kita untuk menjaga bahasa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terakhir tadi baik. sudah disampaikan. Hadis, punten menyelah. Sorry, saya mau konfirmasi terkait dengan pertanyaan pertama dulu. Tadi kan ada sedikit short yang disampaikan story ya, terkait dengan akhwat yang menegur gurunya, kemudian juga pada akhirnya adalah gurunya dipindahkan ke guru agama. Pertanyaan saya belum memahami nih, Ustadz Hadis. Mungkin bisa diulang kembali sebelum melanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya itu bagaimana caranya supaya kita ini sebelum sebagai seorang guru itu harus benar-benar menguasai dulu semua materi sebelum kita sampaikan kepada murid gitu. Nah, yang kedua terakhir tadi di pemaparan materi disampaikan beberapa penerjemah itu ada CMM, ada main kata, ada HPI, kemudian penerjemah Indonesia. Nah, itu bagaimana cara bergabung ke ke situ? Apakah kita bisa bergabung ke situ dalam keadaan mungkin bahasa kita kurang fasih, atau memang kita harus punya bahasa dulu, atau memang harus ahli dulu baru kemudian kita bisa gabung ke beberapa yang disebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hadis terkait dengan pertanyaannya. Mungkin sedikit saya rangkum Ustadz Ahmad Tito. Pertanyaan pertama adalah sesuai dengan story tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hadis. Menjadi pertanyaan adalah, atau saya lebih menangkap ini sebagai konten sebetulnya. Bagaimana caranya menjadi seorang guru yang mungkin bisa dikatakan fikoh gitu ya, ahli gitu ya. Kalau dari segi keyword mungkin no debate gitu ya, bagus sekali. Harapannya seperti itu. Dan caranya kira-kira bagaimana, Ustaz? Mungkin dijawab pertanyaan pertama dulu. Sekalian mungkin kalau ada tips-tips dari Ustaz Matito, enggak untuk disampaikan. Oke, terima kasih Mas Hadis ya, yang mahasiswa saya di UMM waktu itu sampai skripsinya saya mengujinya. Makasih sudah bisa bergabung ke seminar ini. Dan pertanyaan tadi sudah saya tangkap ya. Pertanyaan pertama tentang kasus di mana seorang guru itu tadi bagaimana supaya dia mengajar itu tidak salah-salah seperti ya ketika mengajar. Ya jelas ini kalau kita ambil dua contoh ya. Contoh yang pertama, kalau itu adalah guru yang sudah bahasa Arabnya bagus, tata bahasanya bagus, dia luar biasa lah. Tapi ingat, mengajar itu punya seni tersendiri begitu ya. Mengajar itu punya seni tersendiri. Jadi dia harus belajar bagaimana cara mengajar, itu penting. Belajar bagaimana cara mengajar gitu. Itu juga harus dia pelajari ya, bagaimana membuka membuka pelajaran, bagaimana kemudian tidak hanya teaching tapi touchingnya kepada siswa atau peserta didiknya seperti apa, itu semua dipelajari. Bagaimana model belajar siswa,
metode-metode mengajar. Itu pernah kita dengar ada semboyan bahwasannya apa namanya, al-mad at-tariqatu ahammu minal maddah. Bahwasannya metode itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Karena materi bagus, tapi kalau cara penyampaiannya kurang bagus, materi itu tidak akan disampaikan. Dan metode itu harus dipelajari plus juga pengalaman, begitu kan? Biasa itu kalau pengalaman pertama masih apa namanya, masih kurang apa namanya, menguasai kelas, bagaimana menguasai siswa. Biasa nanti terus saja ya, seiring berjalannya waktu dia akan terasa tersendiri. Dan jangan lupa untuk magang. Maksudnya dia sebelum ngajar itu perhatikan dulu bagaimana ustadz yang di situ ngajar seperti apa. Nah, di situ kan pelajari, dia akan evaluasi dirinya. Ya. Coba trial and error. Maksudnya dia mengajar kemudian evaluasi, mengajar evaluasi seperti itu, sampai dia mahir. Ini kalau contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, kesalahannya memang dari segi kompetensinya. Jadi masih belum mumpuni dalam mengajar. Nah, seperti ini ya dia harus memperbaiki back to basic tadi ya. Maka yang paling ya, konkretnya untuk masalah seperti ini dia harus ambil kursus. Saya sering menemukan beberapa teman seangkatan saya dulu di tadi alma mater saya di UIN misalkan, itu ya memang di sisi lain luar biasa ya, kita diajari kitab, tapi di sisi lain ini memang kelemahan kalau misalkan itu terkurikulum ya, sehingga ketika tidak selesai apa namanya, tidak mungkin menghatamkan kitab. Nah, itu bahasa mudahnya di perguruan tinggi itu sulit sekali untuk menghatamkan kitab yang saya sebutkan tadi. Maka untuk memperbaiki kekurangan itu, teman-teman mengambil kursus singkat itu. Nah, kursus singkat itu ya di sana back to basic begitu, sehingga ditata lagi sampai kemudian mereka bisa dapat dua, kitabnya dapat, kemudian apanya tadi itu yang kurang-kurang tadi bisa dikejar melalui kursus. Itu yang bisa saya jawab. Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Tito. Semoga menjawab Ustadz Hadis terkait dengan jawaban dari Ustadz Ahmad Tito. Nah, yang kedua nih Ustadz, bagaimana cara bergabung ke institusi-institusi yang tadi disebutkan oleh Mas Hadis? Ada penerjemah Mas ya, penerjemah yang tadi disampaikan. Mungkin sedikit di-spill ulang terkait dengan institusi-institusi ini maksudnya. Ya, industri penerjemah tadi yang kita sudah tampilkan di slide, ya, termasuk tadi ada pertanyaan masuk juga di chat, ya. Itu apa saja tadi ini industrinya ya? Yaitu Ya. ya ini ada CMM, kemudian ada apa namanya tadi, main kata ya, kemudian HPAI. Nah, untuk cara bergabung seperti ini awalnya ya ke HPAI saja dulu, ke HPAI gitu, Himpunan Penerjemah Indonesia. Ini Anda sendiri belum tergabung ke sana ya, karena ya, ini masalah pilihan. Saya lebih enjoy di ngajar daripada menerjemah. Ini masalah pilihan, tidak mempengaruhi teman-teman ya. Silakan kalau yang punya apa namanya passion di penerjemah, punya minat, silakan bergabung di Himpunan Penerjemah Indonesia. Itu bisa dicari di IG-nya atau apa ya. Nah, nanti di situ bisa gabung. Nah, tadi pertanyaan apakah harus punya potensi dulu ya untuk bergabung di sini? Kalau melihat mahasiswa kita yang apa namanya pernah magang di sana, itu pekerjaannya tidak langsung menjadi penerjemah. Dia bisa dulu dari apa? Dari admin dulu di situ. Dia nggak apa-apa, admin dulu. Yang penting dia disiplin gitu kan. Dia rapi apa namanya pekerjaannya. Jadi bisa dan loyal begitu. Nah, nanti lama-lama dia kan ingat dia jadi admin, memang posisi admin, tapi di situ kan dia sudah di dalam. Kalau sudah di dalam, tinggal serap ilmu yang dari senior begitu. Nanti lama-lama dia akan bisa. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Tito atas jawaban-jawaban. Semoga menjawab Mas Hadis ya terkait dengan jawaban-jawabannya. Oh ya, Mas Hadis, sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa mendapatkan e-wallet sebesar 50.000, boleh dijapri via chat ya nomor e-walletnya dan e-walletnya apa ya. Di chat aja, chat personal ke saya. Ya, baik. Kemudian sebagai informasi teman-teman semua, ternyata alhamdulillah teman-teman dari akademik, rekan-rekan akademik menyediakan sertifikat bagi yang mengikuti apa namanya seminar kali ini. Jadi sudah dikirimkan link untuk mengisi sertifikat
ya. Pengirimnya oleh Ustadz Muhammad Nur. Ya mungkin bisa dikirim ulang Ustadz Ahmad Nur. Ya, itu ternyata baru dikirimkan di bagian atas sebelum pesan terakhir. Bisa diisi dan insya Allah akan diberikan sertifikatnya. Baik, saya lanjut ke penanya kedua dan mungkin sedikit tambahan aturan untuk teman-teman semua. Untuk kali ini mungkin dibatasi satu pertanyaan aja. Ya, saya pengen ngasih ke yang akhwat yang sudah raise hand nih. Ada Mbak Dia Purnamasari. Mangga Mbak Dia untuk open mic. Halo Mbak Dia, apakah sudah tersambung? Baik, mungkin kita bisa alihkan sedikit ke terlebih dahulu maksud saya ke rekan yang lain. Ada Mbak Ilmi Nuraini. Silakan Mbak Ilmi Nuraini untuk open mic. Oh, afwan. Iya, Mbak Dia Nuraini tidak tidak bisa open mic tadi. Ya, minta tolong untuk teman-teman co-host diberikan aksesnya. Ya, mungkin bisa ke Mbak Dia Nuraini terlebih dahulu, kemudian nanti selanjutnya ke Mbak Ilmi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk belajar bahasa Arab lagi. Namun saat ini status saya sudah menjadi ibu dari 3 orang anak. Saya merasa tertinggal dari yang lain. Di satu sisi saya belajar bahasa Arab salah satu tujuannya untuk mengajari anak saya sendiri. Namun di sisi lain saya ingin mengajar ke skala yang lebih luas. Apakah dicukupkan hanya dengan mengikuti course saja atau diperlukan untuk mengikuti studi seperti di kampus formal mengingat usia saya yang sudah kepala 3. Jazakumullah khairan wa Ya. barakallahu fikum. Barakallahu fiik, Mbak Dia. Mungkin bisa dikonfirmasi ulang, mungkin kira-kira nih untuk gambaran kita atau gambaran Ustadz Ahmad Tito gitu ya. Mungkin level bahasa Arabnya seperti apa, kemudian juga kira-kira kursi yang dimaksud apa. Untuk sebagai gambaran aja. Ya, nanti dijawab sama Ustadz Ahmad Tito. Baik, Masya Allah ya. Ya, ini luar biasa ya semangat dari seorang ibu dari 3 orang anak ini. Hendaknya juga menginspirasi teman-teman yang lain. Bahwasannya belajar bahasa Arab itu tidak mengenal usia. Termasuk juga ada beberapa peserta bahasa Arab itu usianya sampai sudah ya, 60 tahun, ya 70 tahun sudah kakek-kakek tetap ikut bahasa Arab. Nah, kalau berdasarkan case yang tadi disampaikan, bagaimana saya levelnya dalam mempelajari bahasa Arab? Apakah cukup yang sudah didapatkan atau dikembangkan lagi? Tujuannya tadi untuk diajarkan ke anak-anak, tapi juga ingin yang lebih luas. Baik, saya kira jawabannya tadi yang pertama bahwa yaitu apa namanya untuk anak-anak adalah lebih prioritas ya, apalagi seorang ibu itu madrasah pertama, hendaknya dia mempelajari bahasa Arab untuk diajarkan kepada anak-anak. Jadi ya pelajarilah apa namanya bahasa yang dasar-dasar, karena anak-anak itu tidak langsung kepada kaidah ya, tapi banyak kepada memperbanyak kosakata, memperbanyak itu kosakata. Itu saja untuk anak-anak, memperbanyak kosakata. Nanti dia akan bisa menyusunnya sendiri. Saya belajar dari seorang rekan yang
dia itu seorang ibu juga, dia hanya saja dia orang Indonesia cuma lahir di Arab sampai SMA, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan dia sudah bisa bahasa Indonesia begitu. Lalu saya perhatikan anaknya ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Bagaimana Anda mengajarinya anak ini berbahasa Arab? Lalu dia menjawab, yang penting saya ngomong saja dengan dia, terus nanti dia sendiri yang akan memahaminya seperti itu. Jadi di sini kita ambil satu metode dari ibu ini, dia mengajari anak tersebut secara direct ya, thariqah mubasyarah ya, metode langsung begitu, tanpa diterjemahkan biar anak itu sendiri yang memahaminya. Kecuali kalau memang anak tersebut tidak memahaminya, baru kita jelaskan. Itu baru terpaksa menerjemahkan apa yang disampaikan. Kalau kita tiru seperti itu maka baik sekali. Jadi untuk sekali lagi untuk anak-anak itu tidak bukan pada kaidah tetapi dalam percakapan. Karena anak itu fasenya setelah dia lahir dia bercakap. Tapi ingat sebelum bercakap itu anak-anak biasa dibiasakan untuk mendengar percakapan bahasa Arab. Karena minimal adalah satu fase pertama seseorang itu belajar bahasa. Dengan menyimak baik, maka bicaranya akan baik. Itu sudah rumus. Pembicara yang baik adalah penyimak yang baik. Pembicara yang baik adalah penyimak yang baik. Jadi anak-anak jangan dikasih kaidah dulu. Begitu. Nah, mudah-mudahan ketika antum fokus kepada anak-anak, Allah mungkin mudahkan untuk melanjut tahap ke lanjut berikutnya begitu. Ingat yang kewajiban lebih utama daripada yang sunnah, itu yang lebih utama ya, kepada anak didik kita, apalagi seorang ibu seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk tambahan sekarang ini belajar mandiri sangat bisa diakses yang melalui YouTube ya, itu bisa ya, itu bisa diakses, apa yang kurang itu bisa diakses. Kalau seorang ibu rumah tangga kan sulit untuk keluar misalkan, sulit untuk keluar, maka bisa belajar di rumah ya melalui online di EOU bisa diikuti begitu. Ditambah juga dengan pelajaran-pelajaran ada YouTube itu bisa. Ya seperti itu respon saya. Kalau misalkan kurang menjawab bisa di feedback lagi. Allah Akbar. Ya, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Tito terkait dengan jawabannya ya. Mungkin tadi ada yang mau ditambahkan dari Mbak Dia, mau nggak di open mic kembali? Insya Allah sudah bisa. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Untuk saat ini, jadi karena anak juga masih kecil, saya mencukupkan untuk belajar online, via online. Beberapa waktu lalu juga sudah sempat register di akunnya IOU. Qadarullah belum bisa sampai unggah berkas karena masih menimbang apakah lanjut atau tidak, karena mengingat anak-anak yang juga masih kecil. Jadi untuk saat ini masih dicukupkan dengan course online saja, dan insya Allah tadi masukan dari Ustadz akan saya pakai untuk kedepannya. Jazakumullah khairan. Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak Dia Purnawasari. Iya, seperti tadi saya sampaikan, selanjutnya adalah dari Mbak Ilmi Nuraini. Silakan untuk di open mic. Insya Allah sudah bisa. Baik, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Ilmi dari salah satu mahasiswa dari AOU, juga dari bahasa Arab. Merupakan pemula juga. Saya pemula sekali dalam bahasa Arab. Sebetulnya saya sudah lama ingin belajar bahasa Arab, namun qadarullah, baru menemukan tempat yang Masya Allah sekali dari kesibukan saya bisa belajar bahasa Arab di IOU ini. Ya, tempat dari mulai modulnya semuanya itu tertata dan diberikan akses yang sangat luar biasa. Yang jadi pertanyaannya itu adalah, Ustadz, anak itu kadang sering futur sebagai pemula itu kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Mindsetnya itu sulit terus. Nah, anak ingin tahu nih bagaimana pengalaman Ustadz Ahmad Tito. Dulu pengalaman Ustadz pertama kali belajar bahasa Arab sampai istiqomah menjadi seperti sekarang ini, bagaimana cara belajarnya dan apa motivasi terkuat Ustadz. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan agar motivasi saya untuk terus mempelajari bahasa Arab itu tetap membara. Seperti itu, Ustadz.
Baik, terima kasih banyak Mbak Ilmi Nuraini atas pertanyaannya. Mungkin insya Allah bisa bisa langsung dijawab ya selama kita. Baik, makasih Ustadz Heri. Pertanyaan yang ya apa namanya cukup ini ya eh, bisa menjadi tambahan materi yang disampaikan tadi kalau kita mengambil contoh dari ulama ya karena memang itu yang lebih utama. Kalau dari saya ya nunggu pertanyaan aja gitu ya. Dan ternyata ada yang bertanya. Baik, sedikit pengalaman. Saya tidak malu-malu bahkan sudah saya tulis di buku saya. Mohon maaf saya sebutkan karena bukan jualan ya. Jadi Nahwu untuk yang tidak suka Nahwu. Itu buku yang sudah 2024. Nahwu untuk yang tidak suka Nahwu. Itu di sana saya tulis pengalaman saya bahwa saya dulu pernah mendapatkan nilai yang kecil sekali, nilai C di dalam apa namanya ilmu Nahwu, nilai C. Ya. Nah, saya sampaikan di buku itu supaya orang melihat bahwasanya belajar bahasa itu ya ada fase-fasenya, tidak langsung kemudian dia apa namanya langsung mahir seperti itu. Ya. Supaya orang memahami ini kayak orang jualan atau bisnis itu kan dia ada suksesnya, kemudian ada jatuhnya, dia bangkit lagi. Ya, saya pernah dapat C gitu, dalam ilmu Nahwu. Cuma setelah itu saya ya kenapa saya nggak paham itu saya pikir karena memang kalau di saya sendiri menilainya saya kurang memahami bagaimana dosen itu menyampaikan. Tapi kalau bahasa teman sendiri ternyata oh saya bisa memahaminya. Jadi antara apa yang disampaikan dosen itu betul apa kadang-kala kita nggak apa kurang cocok gitu kan apa sulit memahaminya. Tapi kalau sama teman sendiri itu ternyata bisa. Nah, saya sarankan itu coba belajar dari teman yang paham gitu kan, yang paham kemudian didiskusikan begitu sampai dan harus sabar begitu ada fasenya. Kemudian naik perlahan naik kemudian C jadi B kemudian alhamdulillah setelah itu A dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sabar menghadapinya seperti itu karena ya dalam segala hal kita akan menghadapi persoalan seperti itu. Tinggal lagi kita apa namanya? Kita mundur ataukah itu tetap maju. Tapi saya harus maju gitu kan. Karena tadi gagal itu biasa tapi menyerah itu pilihan. Dan satu kaidah yang menginspirasi mudah-mudahan mensabat nabat. Mensabat nabat. Siapa yang teguh dia akan tumbuh. Siapa yang teguh dia akan tumbuh. Karena kalau saya mundur sudah nggak bisa lagi, saya sudah bayar kuliah kan seperti itu. Waktu itu niatnya mungkin belum masih mencari, ya namanya masih muda, masih sangat belia sekali, baru lulus SMA begitu ya, masih mencari-cari. Kalau mundur sudah nggak bisa ya, harus maju. Ya. Ternyata itu ada hikmahnya. Kita ya apa namanya semakin dapat aja dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta kepahaman. Dan juga ini kalau paham ini tolong ya, jadi kita tuh bersyukur gitu ya, bersyukur. Jadi kalau paham sesuatu itu ucapkan alhamdulillah. Kadang-kala kita sering mendapatkan sesuatu yang paham, kita mengucapkannya oh begini gitu kan. Terus apalagi ya Allah seperti ini. Nah, itu tidak ada nuansa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepahaman itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat itu ditambah. Kepahaman itu kita syukuri bahkan di doa dalam doa itu ya ya Allah terima kasih dulu saya nggak pernah paham masalah isim transaksi pengertian. Sekarang sudah bisa paham isim. Dulu saya belum paham namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, sekarang sudah paham. Itu dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Itu sebagai pemancing supaya nikmat itu ditambah Allah Subhanahu. Baik, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Tito Rosadi. Semoga sudah terjawab ya Mbak Ilmi atas pertanyaannya. Baik, sepertinya kalau misalkan kita lihat dari jam masih ada sedikit waktu gitu ya. Kita ada 3 door prize. Insya Allah door prize kedua akan kita berikan sekarang. Door prize ketiga nanti ketika penjelasan terkait dengan pendaftaran di IOU. Ya, door prize kedua skemanya adalah mungkin saya sedikit kasih kuis. Jawaban pertama yang benar itu akan diberikan e-wallet sebesar 50.000. Ya, pertanyaan adalah baik, yang ringan-ringan aja deh. Siapa pendiri? Jangan terlalu mudah ya. Baik, di mana
Ustaz Ahmad Tito lulus untuk S2-nya? Silakan. Yang pertama benar di kolom chat, maka akan dipilih sebagai pemenangnya. Umul Qura, betul tidak Ustaz Ahmad Tito? Sayang sekali. Itu cita-cita. Sayang sekali. Uin, betul tidak Ustaz Ahmad Tito? Dari UIN benar. Dari UIN, betul ya. Dari UIN Malang Ustaz ya, betul ya? UIN Malang benar sekali. Betul. Iya, ini sebetulnya ada penulisan UIN dari Mas Akmal, cuman kurang tepat, qadarullah gitu ya. Jadi kita pilih yang lengkap aja deh jawabannya dari Mas Rudini Maulana. Mas Rudini Maulana, silakan kirimkan secara direct message ke saya nomor e-walletnya, kemudian e-walletnya apa? Jangan lupa ya, Dana kah, GoPay kah, atau apa? Baik, ya, alhamdulillah apa yang kita apa namanya dengarkan malam ini sangat bermanfaat gitu ya dan sangat lengkap. Tapi sebelum saya tutup, mungkin saya sedikit sampaikan terkait dengan pendaftaran di IOU dan harap untuk teman-teman semua tetap di tempat gitu ya, tidak langsung keluar karena insya Allah akan ada satu game lagi gitu untuk teman-teman semua yang untuk berkesempatan sekitar mendapatkan sekitar 50.000 e-wallet. Baik, saya izin share screen dulu teman-teman semua. Baik, iya. Nah, saat ini kita sedang ada di pendaftaran pertama, gelombang pertama maksud saya, sampai tanggal 31 Mei 2025. Jadi barangkali di antara teman-teman semua ada yang belum tahu terkait dengan IOU karena memang pendaftar untuk webinar kali ini itu 50% adalah non mahasiswa IOU. Pendaftar sekitar 200 sekian dari non mahasiswa IOU, tapi memang tentu ada yang barangkali ikut, ada yang sebagian memang belum ikut, dan secara total kita bisa lihat tadi di kisaran 250 ya secara total untuk partisipannya. Ya mungkin setengahnya adalah non IOU gitu ya. Nah, IOU ini adalah International Open University ya, itu singkatannya. Kalau kita definisikan adalah universitas terbuka yang basisnya Islam dan skalanya internasional. Jadi IOU ini didirikan oleh beliau yang ada di foto ini, Dr. Bilal Phillips, seorang mualaf asal Jamaika aslinya, etnisitasnya adalah African, tapi lahirnya di Jamaika, kemudian pindah ke Kanada. Beliau aslinya adalah keturunan pastor, pendeta gitu ya. Kakeknya adalah pendeta dan ibu bapaknya adalah dosen yang sangat fokus terhadap agama. Agama tentu agama yang dianut maksudnya. Dan beliau tumbuh dalam lingkungan akademik yang sangat suka untuk belajar terkait dengan ideologi-ideologi tentang isme-isme, tentang agama-agama. Ya, ini semacam pencarian beliau tentang hakikat kebenaran agama gitu ya. Mulainya adalah seorang Kristen, kemudian sempat ateis, ya sempat ke komunis juga, sempat juga pro terhadap liberalisme dan sebagainya, dan sampailah beliau pada tahun 72 convert atau mualaf ke Islam. Nah, beliau lanjut S1, S2 sampai S3 fokus pada Islamic Studies dan fokus beliau adalah terkait dengan akidah ya. Dan setelah konferensi, mungkin saya sedikit persingkat, setelah konferensi PIS TV ya, PIS TV itu punya Dr. Zakir Naik yang insya Allah bulan depan akan datang ke Indonesia. Setelah konferensi PIS tahun 2007 di India, muncullah ide untuk mendirikan Universitas Islam berskala internasional untuk mewadahi teman-teman kita ketika itu pikiran ada di Afrika dulu untuk belajar. Karena kalau misalkan ke Timur Tengah, ya Madinah alhamdulillah yang datang ke sana bisa dapat scholarship dan sebagainya gitu ya. Kalau ke Azhar kan cuma sebagian gitu ya. Di Indonesia aja sekian puluh, kalau saya nggak salah kisaran 50 beasiswa Al-Azhar. Untuk sekian ribu per kloter gitu kan, satu tahun itu kan banyak yang nggak dapat scholarship. Di Khartoum, Sudan dan sebagainya yang sebelum konflik ya, dan sebagainya itu tentu memerlukan biaya. Nah,
ketika itu didirikan IOU sebagai wadah untuk teman-teman fully scholarship ya untuk wilayah Afrika ketika itu. Tapi qadarullah seiring berjalan waktu karena IOU ini sangat banyak peminatnya sehingga tidak seluruhnya mahasiswa mendapatkan scholarship. Khusus di Indonesia juga. Karena kebetulan Indonesia belum menjadi prioritas utama untuk beasiswa. Teman-teman di Afrika dulu yang menjadi prioritas. Nah, saya ingin masuk kenapa sih kita harus kuliah di IOU? Pertama, ya, tentu karena kita kalau misalkan saya merujuk pada data yang ada di kami, lebih dari 50% mahasiswa IOU adalah mereka yang sudah bekerja. Ya, mungkin 67% saya lupa besar angka, tapi yang jelas lebih dari 50%. Rata-rata sekitar 28 sampai 31 tahun. Ya, artinya sudah ya cukup senior lah secara umur untuk berkuliah. Nah, tentu secara background seperti ini, maka kuliah online adalah suatu alternatif yang sangat diperlukan. Ya, IOU secara mekanisme pembelajaran online, alhamdulillah, kemudian juga biaya yang sangat terjangkau mulai dari 1,5 juta per semester. Ini untuk S1, kemudian S2 di kisaran 6,3 juta. Dan alhamdulillah ada diskon 15% potongan biaya awal kuliah yang juga bisa dicicil 2 kali. Ya, jadi kalau misalkan 6,3 juta, let's say kalau 10%-nya aja potongan 630 gitu kan. Tambah 5% lagi berarti sekitar 900 ribuan lah ya, kurang lebih potongannya. Ya. Persyaratan mudah, yang terpenting ijazahnya terakui, terakreditasi. Kemudian tidak ada batasan usia dan tahun kelulusan ijazah gitu ya. Jadi nggak ada expirednya tuh ijazah. Karena kalau misalkan kita ke Timur Tengah itu biasanya ada 3 tahun lah dan sebagainya untuk expired ijazah. Ini alhamdulillah di IOU tidak ada. Dan FYI ini untuk teman-teman semua, mahasiswa IOU itu sangat variatif. Dari yang mulai 17 tahun, ya yang mungkin SMA-nya kemudaan gitu, sampai 72 tahun. Cuman qadarullah yang 72 tahun saat ini sedang freeze, mungkin karena masalah kesehatan. Yang aktif per saat ini yang saya ketahui paling senior di angka 61-62 tahun di sana. Jadi sangat variatif, lintas generasi itu, ya kan? Dari mungkin yang sudah punya cucu gitu kan, sampai yang statusnya adalah cucu gitu loh. Jadi sangat lintas generasi. Kemudian bisa berkuliah melalui smartphone, ya ini secara sistem bisa sebetulnya, tetapi memang tetap kita merekomendasikan dengan device yang lebih proper ya, laptop kah, tablet kah, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai smartphone tetap insya Allah bisa. Kurikulum internasional dan Islami. Nah ini dia sebetulnya menjadi selling point utama daripada IOU. Jadi apa yang dipelajari di IOU itu semuanya Islami, ya. Jadi boleh dikatakan juga sebagai Islamic education sebetulnya. Seluruh fakultasnya, mau itu psikologi, mau itu education, bahasa Arab, IT bahkan itu ada nuansa-nuansa Islamnya. Ya tentu dengan kuantitas yang terukur ya, maksudnya kalau IT mungkin tidak akan dominan pendidikan studi Islam dan sebagainya gitu ya. Tentu dominan IT. Tapi yang jadi dasar adalah dasar-dasar pendidikan Islam, maksud saya studi Islam itu akan juga dipelajari. Ya, kurikulum internasional ini sebagai contoh untuk BA in Islamic Studies deh, itu ngambil kurikulumnya dari Khurtum, kemudian Azhar, kemudian Madinah, diamati tiru modifikasi dijadikan kurikulum IOU. Sama juga untuk yang bahasa Arab, kalau saya tidak salah itu dari King Saud University. Jadi memang secara kurikulum, insya Allah levelnya adalah level internasional. Saya lanjut. Ya, nah ini program-program yang ada nih di IOU teman-teman semua. Ada S1, kemudian S2, ya. Dan juga terbagi menjadi 2, kampus bahasa dan kampus bahasa Inggris. Bedanya adalah bahasa pengantar. Kalau kampus bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia, totally, gitu ya. Kampus bahasa Inggris juga kayak gitu, kecuali satu teman-teman semua yang pakai bahasa Arab ada. Ini adalah Master of Arabic Language Studies. Ini pakai bahasa Arab dan research based, gitu ya.
Ya, untuk kampus bahasa Indonesia ada studi Islam, S1, psikologi, S1, studi bahasa Arab, S1, matrikulasi yang mau ke S2 studi Islam tapi dari non-linear studi Islam atau syariah, maka bisa mendaftar via matrikulasi atau matrikulasi yang lain dari psikologi. Ini apa namanya? Kalau misalkan dari non psikologi mau daftar ke S2 psikologi, ya. Selebihnya teman-teman bisa lihat untuk kamus bahasa Inggris cukup padat ya. Hampir semua atau semua program IOU itu tersedia dalam bahasa Inggris. Kecuali satu tadi, Master of Arabic Language Studies. Baik. Ya, ini persyaratan-persyaratannya nih, teman-teman semua. Jadi sebetulnya kalau teman-teman misalkan mau daftar S1 nih di IOU gitu. Itu sebetulnya prosesnya mungkin 15 menit dari awal register sampai ke paid itu kalau lancar-lancar betul ya, macam jalan tol gitu ya, nggak ada kendala apapun, itu bisa selesai. Jadi yang awalnya bukan nggak punya relasi apapun dengan IOU, 15 menit kemudian atau 30 menit kemudian sudah menjadi mahasiswa resmi IOU. Nah, ini sangat mudah secara pendaftaran. Yang terpenting adalah ijazahnya adalah terakreditasi. KTP-nya juga ada. Identifikat. Kalau nggak ada KTP, ya mungkin bisa pakai kakak gitu ya. Atau kalau misalkan lagi nggak ada kakak juga bisa pakai AP. Gitu. Nah, untuk kamus bahasa Inggris ada sedikit tambahan terkait dengan TOEFL atau IBT ya, ITP atau IBT ya, TOEFL IELTS yang ITP atau IBT. Kalau nggak ada itu ya bisa juga tapi melalui tes dan akan ada placement ya kelasnya ya. Baik, saya lanjut. Nah ini biaya kuliah yang tadi saya sampaikan teman-teman semua ya. Iya, untuk S1 start dari 1,5, yang normal 2,4, bridge to mais 2,9 sampai 5,9 tergantung dari periodenya. Yang menjadi pembeda adalah paruh waktu itu durasinya lebih lama. Mungkin kalau S1 8 tahun, normal 4 tahun. Ya, nggak ada percepatan qadarullah ya. Kemudian untuk matrikulasi dan S2 ini hanya ada di periode normal ya. Jadi 6,375 seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini belum termasuk diskon 15% untuk gelombang pertama, teman-teman semua. Baik. Ya, saya sedikit mau merefresh ingatan teman-teman ya terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Saya ada pertanyaan ini yang paling cepat mungkin ya. Open mic-nya akan ditunjuk untuk menjawab. Lower hand dulu teman-teman semua. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya adalah mungkin seputar pendiri aja nih. Cluenya adalah seputar pendiri. Ya, baik. Tahun berapa Dr. Bilal Philips masuk Islam? Oke, Kak Rahmalia, silakan open mic. Bismillah, tahun 1972, Ustaz. Oke, Masya Allah, langsung benar. Boleh disampaikan nomor e-walletnya dan juga apa namanya, e-walletnya apa? Ya, di kolom chat ya. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik, sampailah kita ke penghujung acara, teman-teman semua. Alhamdulillah cukup padat daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Tito dan banyak sekali ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil mulai dari mungkin gambaran terkait dengan tantangan, kemudian juga motivasi dan sebagainya dari Ustadz Ahmad Tito. Mungkin bisa kita akhiri aja. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan hasan jaza.
Iya, untuk teman-teman semua yang belum isi absensi sertifikat, silakan isi absensi sertifikat terlebih dahulu. Untuk tadi pemenang yang terakhir Mbak siapa? R tadi pertamanya. Silakan disampaikan via direct message ya. Ana izin live dulu Ustaz Heri. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.